Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu semangat belajar selama di rumah, supaya kita tetap dapat ilmu walaupun kita tidak ke sekolah dan kita bisa terus pintar dan terus maju. Oke, kalau semuanya masih semangat untuk belajar, kita kali ini akan belajar tentang pengukuran. Pasti kita di kehidupan sehari-hari sudah sering melakukan pengukuran tanpa kita sadari. Ya, jadi apa itu sebenarnya pengukuran? Ada yang udah tahu? Ya, kalau belum tahu akan dikasih tahu. Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang akan diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kembali lagi kita menyebutkan ada satuan, ada juga nanti pasangannya yaitu besaran. Kita udah belajari besaran dan satuan pada pertemuan sebelumnya. Semuanya harus masih ingat. Kalau belum ingat, silakan pelajari lagi. Oke, karena pengukuran ini banyak jenisnya, maka satuan juga akan banyak jenisnya. Nah, ada satuan yang tidak baku, ada juga satuan yang baku. Bagaimana kita membedakan satuan yang baku, bagaimana satuan yang tidak baku? Satuan yang baku itu adalah satuan yang tidak berubah-ubah dimanapun tempatnya dan bagaimanapun kondisinya. Sedangkan untuk satuan tidak baku, berbeda kondisinya, maka dia akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Contohnya apa? Untuk satuan baku, contohnya adalah kita mengukur tinggi badan dengan menggunakan satuan cm. Dimanapun kita mengukur tinggi badan kita, maka tetap digunakan cm. Sentimeter yang digunakan di suatu tempat dengan tempat lainnya pasti akan sama. Di negara lainnya, di Indonesia, di Arab, atau di Amerika, 1 sentimeternya tetap sama. Itu contoh satuan yang baku. Contoh dari satuan tidak baku misalnya apa? Misalkan kita mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Jengkal satu orang dengan orang lainnya tentu tidak akan sama ukurannya. Maka ketika diukur juga akan menghasilkan hasil perhitungan pengukuran yang berbeda pula. Maka tidak bisa digunakan sebagai patokan, tidak bisa digunakan sebagai acuan. Disebut sebagai satuan tidak baku. Oke, next. Kalau kita mau mengukur, kita pasti membutuhkan bantuan dari alat yang bernama alat ukur. Coba kalian sebutin alat ukur apa saja yang kalian pernah lihat seumur hidup kalian. Minimal 5. Pasti semua bisa kan, ada banyak alat ukur yang ada di sekitar kita. Yang akan kita pelajari kali ini, alat ukurnya bernama jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, yang pertama ada yang namanya jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Pernah lihat bentuknya gimana? Kalau belum pernah, kita lihat gambar berikut. Oke, ini dia bentuknya jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Jadi jangka sorong ini punya bagian-bagian. Yang pertama ada rahang atas dan ada rahang bawah. Nah, rahang atas ini bisa kita gunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Sedangkan yang bawahnya bisa kita gunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Gimana maksudnya diameter luar dan diameter dalam? Nah, misalkan sebuah benda cincin. Cincin itu memiliki ketebalan, maka dia punya sisi luar dan juga punya sisi dalamnya. Yang mana sisi luarnya itu diameternya pasti berbeda dengan sisi yang ada di dalam, karena dia punya ketebalan. Nah, untuk mengukur bagian luarnya itu kita gunakan rahang bawah dari si jangka sorong, sedangkan untuk bagian dalamnya kita gunakan yang atasnya. Dan juga kalau kita lihat di ujung jangka sorong ini ada yang seperti pisau. Nah, yang seperti pisau ini bisa kita gunakan untuk
mengukur kedalaman suatu lubang. Oke, bagaimana cara mengukur hasil perhitungan dari jangka sorong? Nah, kita lihat ada garis-garis yang ada di jangka sorong ini. Garis-garis ini adalah skala, kita sebut sebagai skala. Ada skala yang atas dan ada skala yang bawah. Skala yang terdapat di atas ini disebut dengan skala utama. Sedangkan skala yang bawah disebut skala nonius. Nah, skala utama ini kita lihat dari nilai 0 yang ada di skala nonius berhimpitan dengan yang mana? Mendekati ke yang mana? Jadi lihat angka 0 di skala nonius, lihat angka di atasnya yang ada di skala utama menunjukkan angka berapa. Selanjutnya kita menentukan skala noniusnya, kita bisa melihat garis antara skala utama dengan skala nonius yang saling berhimpit atau sejajar. Mana yang paling sejajar, maka itu yang akan kita pakai. Nah, setelah kita mendapatkan berapa nilai skala utama dan berapa nilai skala noniusnya, maka kita bisa mengukur hasil pengukuran dengan aturan hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian. Berapakah nilai ketelitian untuk jangka sorong? Nilai ketelitiannya adalah 0,01 cm. Jadi, kita akan dapatkan hasil dari perhitungan ini yang merupakan hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke. Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke contoh soal yang akan kita bahas pada video berikutnya. Untuk kali ini videonya cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa mencuci tangan sering-sering dan ketika di luar rumah menggunakan masker. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.